Pandemi COVID-19 membuat perekonomian suatu negara mengalami kemunduran bahkan berujung pada resesi, salah satunya negara Republik Indonesia. Untuk mendongkrak perekonomian negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan bantuan langsung tunai sebesar 2.400.000 kepada UMKM yang ada di Indonesia. Bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti melahirkan sebuah harapan baru di tengah situasi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat diterpa pandemi COVID-19. Tak ayal bila bantuan sebesar 2,4 juta rupiah ini begitu diburu oleh masyarakat. Sehingga bukan pemandangan baru lagi jika di kantor-kantor Dinas Koperasi dan UMKM akhir-akhir ini begitu membludak. Halo Ibu, kayaknya lagi sibuk ya Bu? Iya. Bu, boleh minta waktunya sebentar ya? Apa ini Bang? Mau wawancari tentang sosialisasi UMKM dan bantuan langsung ke UMKM, boleh ya Bu? Boleh. Ya. Sebelumnya dengan siapa Ibu? Ibu Ayuna Pak Pahan. Ibu Ayuna Pak Pahan ya. Ya. Bu, mau nanya? Maaf ya sekalian jualan. Iya, nggak apa-apa Bu. Bagaimana Bu usaha Ibu sebelum pandemi COVID-19 ini? Sebelum pandemi ya biasa normal, setelah pandemi baru anjlok. Oh, agak anjlok. Ibu udah tahu nggak masalah tentang bantuan langsung tunai UMKM yang sebesar 2.400.000? Sebenarnya nggak tahu, tapi karena banyak para ibu-ibu, para pedagang naik ke atas, baru saya tanya. Rupanya ada dana bantuan sebesar 2.400.000 dan langsung saya urus. Oh, berarti memang Ibu juga berarti ada ngurus ya Bu ya? Ada. Rencananya Bu kalau udah cair ini 2.400.000 ini Ibu mau apakan? Untuk nambah modal usaha. Oh. Biar semakin besar, semakin banyak, dan semakin laris. Sampai sekarang itu udah Ibu urus data-datanya? Udah, karena kan takut juga ketinggalan. Menurut Ibu itu mengurus datanya ribet nggak? Ribet sih sebenarnya, karena antri itu kan. Sebenarnya ya kemana ya? Karena antri ajanya. Oh, jadi hanya masalah Karena antri. Kan kita harus patuh sama ini juga, peraturan, nggak mungkin kan kita apa. Gampang sih ngurus apanya, berkasnya itu. Oke lah Bu, makasih ya Bu informasinya. Sama-sama. Tujuannya kemari apa? Karena pandemi COVID ini Bu, jadi ada dana kan, makanya datang ke sini. Oh, berapa sih besarnya? Kurang tahu saya Bu, Apa? cuman ikut yang rekan-rekan aja. Oh gitu. Usaha abang apa? Jualan ikan Di? di perluasan pajak. Apa sih harapannya dengan bantuan yang diberikan pemerintah? Mudah-mudahan dapat itu aja ya, nggak banyak ya. Minta dana sembako Dapat dari informasi dari mana Bapak? dari teman-teman aja lah. Apa sih harapannya? Harapannya bisa minta bantuan, kita dapat bantuan selama konflik ini kan usaha kita metep-metep, Bapak usaha apa nih Pak? usaha sembako kecil-kecilan di rumah. Nah rencananya uang bantuan ini kalau misalnya dapat, Ya. apa rencananya? Ya rencananya sebagian untuk nambah usaha supaya kembang dan untuk makan lah, biar makan tiap harinya udah penghasilan kurang ini kan. Pak, selama COVID seperti apa sih Pak pendapatan Bapak? Biasanya sehari atau sebulan berapa gitu kira-kira? Kalau sebelumnya, Iya. kalau sebelumnya lumayan lah, masih itu. Tapi selama konflik ini, ya semua orang susah, tak ada kerjanya, tak ada uang, jadi belanja pun diirit-irit, gitu kan. Jadi penghasilan kami pun pas cukup nggak cukup lah, tapi dipas-paskan lah gitu. Boleh dibilang kuota yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 15 juta bagi pelaku usaha tidak sebanding dengan jumlah UMKM di seluruh Indonesia. Ini boleh dilihat dengan antusiasnya masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan BLT modal usaha ini. Namun sejumlah persyaratan pun disiapkan, meski terkadang masing-masing pemerintah daerah menerjemahkan persyaratan itu begitu berlebihan, bahkan cenderung menyulitkan. Belum lagi persoalan masyarakat itu sendiri yang selama ini abai dalam pengurusan data, semisal kepemilikan kartu keluarga, pengurusan NPWP, hingga kepemilikan nomor rekening bank. Inilah yang sering kali menjadi kendala bagi para pelaku usaha dalam mengakses bantuan dan juga pinjaman.
Padahal modal adalah salah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan sejumlah persoalan lainnya. Ya memang akses data, akses informasi ini yang penting gitu loh. Jadi kalau seandainya mau mendata UMKM yang bisa diberikan bantuan, kalau UMKM-nya masih berdiri oke gitu ya. Artinya kita bisa melihat secara fisik usahanya itu berjalan dan kita bisa berhubungan langsung dengan orangnya. Tapi bagaimana dengan usaha kami yang udah tutup duluan, yang sudah tidak ada, yang tidak berjalan lagi berikutnya, sehingga kan sulit kita mendatanya, kita mencarinya itu kan nggak gampang. Apakah memang Dinas Koperasi ini memiliki data yang akurat? Pelaku bisnis ini kan nggak selamanya dia akan melakukan usaha itu secara terus menerus gitu kan ya. Tapi kan ada yang makin besar, ada yang stagnan, ada yang juga yang tutup gara-gara corona ini. Jadi memang kondisi untuk misalnya kita mencari data-data secara valid, siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk jenis usaha UMKM seperti ini sih memang ada baiknya kalau saya menyarankan sih ada baiknya pemerintah itu turun langsung. Nah, apakah niat pemerintah untuk mendorong bangkitnya kembali perekonomian negeri ini bisa tercapai dengan bantuan modal UMKM? Jadi memang konteksnya kalau seandainya BLT disalurkan untuk memperbaiki daya beli masyarakat sih benar. Cuman kalau seandainya BLT yang jumlahnya 2,4 juta ini digunakan untuk sebagai proses pemodalan kembali ya, atau refinancing istilahnya, ini sebenarnya sih kurang tepat di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dikarenakan memang BLT ini memang akan lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dibandingkan dengan seandainya BLT ini digunakan untuk modal usaha. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena memang di masa pandemi COVID seperti sekarang ini justru usaha apapun yang dibangun, khususnya yang bergerak di bidang manapun, kecuali bidang medis ya atau mungkin telekomunikasi, ini semuanya mengalami keterpurukan. Memang BLT modal usaha ini seyogyanya sebuah stimulus bagi para pengusaha yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Tetapi bukan tidak mungkin BLT modal usaha ini justru digunakan untuk kebutuhan lainnya, termasuk untuk membayar hutang yang sempat melilit pelaku usaha atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Asal jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dan BLT modal usaha ini tidak dijadikan sebagai ajang KKN bagi aparat pengelolanya. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi virus corona ini akan berakhir, tapi kehidupan tetap berlangsung dengan menerapkan sistem new normal. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan yang digunakan untuk UMKM ini bisa mendongkrak perekonomian negara dan menekankan resesi ekonomi. Satu kata, melawan dengan bijak adalah salah satu langkah konkret untuk bangkit.